Apakah ketika telat bayar di pinjol cash cepat, disebar data, dipermalukan di kantor, dihubungi ke kontak darurat? Ini pertanyaan yang sering muncul, dan buat kalian yang penasaran silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan seseorang yang menyampaikan bahwa apakah ketika kita telat bayar di pinjol cash cepat, terjadi sebar data, dipermalukan di kantor, lalu dihubungi ke luar kondar, atau bahkan didatangi DC lapangan. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas, dan ini tentunya berdasarkan yang sudah pernah saya alami. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin penasaran, silahkan disimak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat agar kalian tidak takut lagi ketika menghadapi fase gagal bayar di pinjaman online cash cepat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport dan menantikan video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang sampai saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, tidak usah panik, karena orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya insya Allah akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih merawat utang di pinjaman online. Ada yang bela-belain dengan cara membuat utang baru, gali lubang tutup lubang, terjerumus dalam lingkaran hutang yang tidak mungkin terlunasi, dan endingnya setelah melakukan biaya perpanjangan, setelah melakukan gali lubang tutup lubang, membuat utang baru, endingnya gagal bayar juga. Dan setelah dihitung, utangnya ada yang sampai ratusan juta rupiah, ada yang sampai 50 juta rupiah, 40 juta rupiah, 100 juta rupiah. Itu fakta, karena ketidaktahuan merawat pinjol, gali lubang tutup lubang. Makanya saya selalu berkali-kali menyampaikan, stop membuat utang baru, stop gali lubang tutup lubang, jangan lagi membayar utang pinjol Anda dengan cara-cara seperti itu. Apalagi Anda selalu membayar biaya perpanjangan tenor yang selalu disarankan oleh DC Pinjol. Membayar biaya perpanjangan tenor itu tidak mengurangi hutang pokok. Sebagai contoh, misalkan kalian punya utang 2 juta rupiah, lalu saat 2 hari sebelum jatuh tempo sudah diingatkan dan kalian tidak ada uang untuk bayar, dan ada DC Pinjol cash cepat yang menyarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor selama 7 hari ke depan atau 14 hari ke depan. Nah, jika kalian melakukan pembayaran biaya perpanjangan tersebut, itu hanya membayar administrasi, semacam administrasi. Misalkan biaya perpanjangan dari utang 2 juta rupiah itu sekitar 200 ribu rupiah ya misalkan. Nah, setelah dilakukan pembayaran biaya perpanjangan 200 ribu rupiah tersebut, ternyata utang kalian tidak berkurang. Kalaupun berkurang hanya sekitar 20 ribu sampai 50 ribu rupiah saja. Nah, makanya berhati-hati buat teman-teman yang saat ini mempunyai utang di pinjol cash cepat dan disarankan untuk membayar biaya perpanjangan tenor ya. Jangan sampai dilakukan, itu akan merugikan kalian dan seolah-olah kalian itu sebagai sapi perah dan terus akan dimiskinkan perlahan-lahan karena terus-terusan mengikuti saran DC Pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor. Nah, kita bahas mengenai pertanyaan apakah ketika telat bayar atau gagal bayar di cash cepat akan terjadi sebar data, dipermalukan ke kantor, atau ditelepon ke luar kontak darurat. Nah, ini pertanyaan masih sering muncul, baik itu di kolom komentar ataupun di platform yang lain. Ini mungkin tercipta dari pikiran nasabah-nasabah tersebut yang panik, masih takut disebar data, masih takut dihubungi ke kantor, masih takut dihubungi ke kontak darurat, sehingga terciptalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal menurut saya sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa pertanyaan tersebut muncul dari pikirannya sendiri yang ketakutan ya. Ingat kawan, cash cepat merupakan salah satu pinjaman online atau pindar yang sudah berizin terverifikasi di OJK, dan seharusnya kalau cash cepat ini mengikuti aturan OJK, tidak boleh sebar data, tidak boleh mempermalukan, tidak boleh menghubungi kontak darurat yang sifatnya mempermalukan dan mengganggu. Ya, karena itu memang aturannya sudah betul-betul diperketat oleh OJK. Tetapi ingat kawan, ketika kalian menghadapi penagihan cash cepat yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, itu yang bisa berpotensi terjadi sebar data lah, terjadi menghubungi ke kontak darurat, keluar kondar, dan sebagainya. Dan kalau misalkan itu terjadi, kalian gak usah panik.
Ketika dikirim penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian tidak usah respon, tidak usah balas, abaikan saja. Dan ingat, mindset kalian harus dirubah. Jangan pernah takut disebar data, jangan pernah takut didatangi DC lapangan, jangan pernah takut dipermalukan. Karena semua itu melanggar aturan penagihan debt collector yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga jika terjadi hal itu, kalian wajib stop pembayaran. Tidak usah melanjutkan pembayaran, apalagi sampai kalian terjebak gali lubang tutup lubang. Karena fakta di lapangan, ada orang yang sudah mulai jatuh tempo di salah satu pinjol, lalu ditakut-takuti akan didatangi DC lapangan, akan disebar data, akan dihubungi ke kantor atau keluar kontak darurat. Akhirnya bela-belain pontang-panting nyari dana talangan untuk membayar utang tersebut, dan akhirnya terjebaklah gali lubang tutup lubang. Sehingga di saat dirawat ataupun setelah beberapa bulan kemudian, gali lubang tutup lubang, utangnya semakin membesar, dan dia baru sadar ketika dihitung utangnya udah puluhan juta rupiah. Jangan sampai seperti itu. Anda tidak mampu bayar, solusinya yaitu gagal bayar. Dengan gagal bayar, Anda akan stop di satu lubang utang dan tidak berpotensi terjerat utang pinjol yang semakin besar, ya teman-teman. Jadi sebar data itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pinjol legal OJK, ya. Apalagi sampai mempermalukan, mengancam, mencaci maki, mengkata-katain binatang, itu tidak boleh dilakukan, ya. Jadi kalian gak usah panik lagi, tenang saja. Mudah-mudahan pinjol cash cepat ini tidak pernah menyebarkan data kalian. Kita berpikir positifnya saja. Kalaupun terjadi sebar data oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kalian gak usah panik, abaikan semua itu. Sabodo teuing ibaratnya, ya. Jadi kalian gak usah mikirin hal itu, bodoh amat katanya. Kalau bodoh amat, ya kita sudah saja fokus saja dengan apa yang semestinya kita perjuangkan. Jangan terus-terusan memikirkan pinjol sementara kalian sudah hancur-hancuran. Lebih baik coba cari sesuatu yang lebih positif. Isi pikiran kalian dengan hal-hal yang lebih positif, lebih produktif, yang mungkin bisa mensejahterakan hidup Anda di kemudian hari, ya. Contoh misalkan saat ini mungkin Anda sedang terpuruk, tidak mampu membayar utang pinjol, carilah peluang-peluang rezeki yang lain yang lebih halal, yang lebih berkah. Tidak harus menggantungkan diri dengan meminjam uang riba di pinjol. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan memberi jalan pada Anda jika Anda belum betul-betul hijrah dan ingin menjauhi riba pinjaman online. Dan Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik, rezeki yang lebih berlimpah, rezeki yang lebih halal, tanpa terus-terusan kalian terjerumus dalam riba pinjaman online. Oke ya teman-teman. Jadi mengenai sebar data atau tidak itu tidak bisa diprediksi, ya. Cuman kita harapannya mudah-mudahan, karena ada aturan OJK yang sudah diterbitkan bahwa pinjol legal itu tidak boleh sebar data, tidak boleh mempermalukan dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan saja kita tidak pernah disebar data oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Karena saya juga tidak bisa memastikan apakah gagal bayar di cash cepat disebar data atau tidak, karena itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah oknum-oknum debt collector atau oknum-oknum orang dari pinjol tersebut yang menyebarkan data-data Anda, ya. Semua orang mungkin tidak bisa memastikan, seperti konten kreator juga tidak bisa memastikan. Cuman kalaupun misalkan kalian disebar data dan sebagainya, tidak usah panik, tetap tenang saja, ya. Sebar data tidak usah dibayarkan lagi. Oke ya teman-teman, jika memang hal ini cukup memuaskan buat teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan menurut kalian penjelasan saya kurang memuaskan, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, karena tentunya yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Dan ketika menggunakan cash cepat dulu itu, ketika meminjam uang 5 juta rupiah itu tenor 30 hari dan pembayarannya itu 1 kali, tetapi ketika jatuh tempo tidak ada uang untuk membayar, itu bisa melakukan restrukturisasi. Jadi bisa dicicil misalkan jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Biasanya ada yang seperti itu. Tapi tetap saja jika kalian memang tidak mampu bayar, gagal bayarkan, tidak usah memaksakan membayar dengan gali lubang tutup lubang ataupun membuat hutang baru. Stop di satu lubang hutang. Itu akan menyelamatkan kalian dari potensi terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke ya, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.